yang terjadi. Naik di atas perahu, jalan saja. Keras ombak, biar nih. Tak tumpah perahu, tumpah ya biar mati. Berarti habis nih saya. Kalau sudah mati kemana? Saya tidak kemana-mana. Saya ketemu ke Tuhan. Baik. Jalan. Banyak perampok, biar saja. Kalau ditembak kena mati, habis. Karena memang saya ditakdirkan mati sekali perampok. Jangan gara-gara ini pelajari jalur kiri. Ya, bagaimana cara supaya ditembak tidak kena. Jatuh berjalan, dibakar, nampak. Lepas pedang, catuh, loncat pedangnya. Kenapa jalur kiri dia begitu? Awas. Kalau ini jalurnya mukjizat. Kalau ada ya, duduk di atas perahu, ini keras ombak, ya Allah, apa maksudnya? Tiba-tiba langsung diam dia ombak dia langsung tenang. Mukjizat namanya, bukan kita inginkan. Kalau ada kita punya keadaan di sini, ini musim kencang angin, ayo jalan saja. Apa juga begitu? Langsung kita. Jadi untuk menjadi pengikutnya Muhammad tidak perlu jadi manusia luar biasa. Biasa kita saja, biasa. Dokter spesialis bidang saja, ya, bidang guru saja biasa. Jangan guru yang dipukul muridnya tidak sampai tangannya muridnya, bukan begitu. Tetap dia kena sampai harus benjol, lapor di polisi, wajar itu. Kalau ada yang marah dipukul kena ya, tidak ada masalah. Karena faktor lingkungan kita inilah yang menjadikan kita mengambil jalan ini. Jalan makhluk, alamnya jin. Di sini kita punya teknik, ya itu tadi. Begitu sampai di nur, dapat cahaya, ternyata nur ini di mana dapat nurnya? Pada waktu dia jatuh di jurang kedalaman 5 meter, tidak bisa keluar, dia hanya bertafakur. Tafakur datang cahaya. Gara-gara cahaya ini tiba-tiba ada di luar jurang. Di luar dari jurang banyak sekali pengetahuannya dia dapat. Mulai ceramah, lihat ini ceramahnya kok kayak aneh-aneh ini. Memang bagus-bagus tapi ada anehnya. Di mana anehnya? Yang aneh itu kalau orang mau bertanya tunggu dulu. Masuk bertanya lagi, sudah masuk ini. Wah ini siapa yang masuk? Jadi ya, kajian kita mengajak kita kepada penyerahan diri secara total. Penyerahan diri nanti kita tidak berdaya. Tidak berdaya, manusia biasa. Tugas kita khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti Tuhan. Pengganti Tuhan. Memberi, menolong, memperbaiki. Ya, memperbaiki itu termasuk dalamnya menyapu halaman, cuci piring, cuci pakaian. Nah, masuk semua di situ. Itu lebih mulia. Asal selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu akumu. Wajahidu fi sabilillahi bi amwal wa anfus. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan anfus dan jiwamu. Harta dulu yang mau diserahkan ke sana, baru aku anfus. Tapi ini harta tidak bisa diserahkan di sana kalau aku dipertahankan. Saya yang tolong. Tidak ada hartanya di sebelah. Saya yang memang dahulukan harta, tapi tidak bisa harta jalan kalau ya awalnya itu mesti bertauhid dulu. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Apakah itu maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah. Sederhana nanti saja. Jangan pertuhankan aku. Kena gitu. Jangan aku yang jadi Tuhan. Aku tidak berdaya. Allah Tuhan. Untuk mendapatkan Tuhan Allah seperti apa? Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Untuk mencapai Allah, binasakan segala sesuatu. Jangan ada apa-apa. Tapi kalau melakukan ini ada apa-apa, tidak bisa dicapai itu Allah. Ada di sesuatu. Masuk ke sini, kenapa itu rajin sekali mencuci? Ada apa-apanya. Kenapa rajin sekali kerja di sana? Ada bosnya dia. Ada sesuatu, jadi tidak dicapai itu Allah.
Oke. Itu kitab. Terdiri atas dua bagian, muhkamat, mutasyabihat. Dalam bentuk mutasyabihat kiasan atau perumpamaan karena akan dijadikan sebagai pelajaran. Surah 39 ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Ya. Sungguh aku buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Itu bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, bahasa kiasan. Untuk apa? Agar mereka mendapatkan pelajaran. Tak balik gini. Harusnya itu yang langsung mau. Ya, jangan pakai kiasan-kiasan supaya orang gampang belajar. Saya pikir seandainya itu ditulis langsung ini Al-Quran dengan bahasa aslinya, kira-kira ini satu ruangan ini kitabnya tidak muat. Tidak muat. Karena ilmunya berlapis, satu kiasan maknanya sangat banyak. Untuk cerita satu betina, kira-kira ya satu ruangan lah bukunya. Tapi betina mau cerita. Habis itu cerita lagi apa? Al-An'am, binatang ternak yang lain seperti apa? Oh, satu buku lagi, satu ruangan lagi kitabnya. Al-Quran ditulis dalam bentuk kiasan karena makna berlapis. Hari ini kitab, apa maknanya kitab? Itu tadi Al-Quran yang kita baca. Ini hari ini. Besok-besok lain itu maknanya lainnya. Jangan sampai bilang kitab, bawa kitabmu, mana itu Al-Quran, mana mereka akan ke akhirat nanti masing-masing membaca kitabnya sendiri-sendiri. Mana sih kitab yang kemarin saya baca? Ada di HP kayaknya. Bukan melihat. Masing-masing akan melihatnya, akan berubah sendiri-sendiri. Memang inilah kitabmu saat ini. Inilah kitab. Dengan kitab ini mengantar dari gelap kepada nur, dari tubuh kepada jiwa. Habis itu harus ada lagi hikmah, ada kitab, ada hikmah. Dengan hikmah menuju jalan menuju Tuhan. Kiasan yang berlapis, makna yang berlapis. Kalau orang tidak mengerti makna ini, kadang-kadang orang ya artinya begini. Makna yang kita pelajari dari Al-Quran tidak perlu sama. Tidak mesti sama. Tapi kalau berbeda, tolong menghargai satu dengan yang lain. Ya. Surat bukan bilang tolong, bukan saya yang suruh hargai ya. Surat 58 ayat 11. 58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis mulia, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya berlapang-lapang dalam majelis? Ya tentu majelis ilmu seperti ini ya. Orang lagi pengajian, berlapang-lapang, orang katakan kasih longgar tempat duduknya, kasihkan tempat duduk. Di sini masih berlapang-lapang. Bukan ya. Berlapang-lapang itu dalam satu kata yang sama dari kata kitab, satu maknai ini kitab, satu maknai ini. Hargai pendapatnya dia, lapang dada menerima apa yang dia baca, ya. Apa yang dia pahami, apa yang dia temukan, itu dia hargai itu. Kalaupun seumpamanya rendah, itu mungkin proses bagi dia. Siapa tahu kita yang lebih rendah daripada dia. Siapa yang tahu, siapa yang bisa ukur kita punya pengetahuan ini. Siapa tahu dia lebih tinggi. Ini kitab ini Al-Quran seperti ini. Siapa tahu memang itu yang lebih tinggi. Kitab itu memang. Hargai dia. Niscaya Allah akan memberi kelapangan. Ini akan tenang ini. Tidak kacau ini di dalam.